Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih fa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yantazihun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, mari kita mulai kajian kitab Al-Hikam dengan membaca umul kitab, hadiah kepada Rasulullah dan khususnya kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hikmah ke-40 ini. Al-ajabu kullal ajabi mimman yahrubu mimman lam fika kalahu anhu wa yatlubu ma la baqa alahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Al-ajabu kullal ajab. Ini bab mengenai bagaimana kecenderungan umumnya manusia itu meninggalkan yang sesungguhnya abadi, memilih yang fana, yang sirna, meninggalkan akhirat, lebih memilih dunia, meninggalkan Allah, lebih memilih makhluk. Ini penjelasannya seperti apa sebenarnya? Tapi ini adalah fakta psikologi spiritual ya, yang melanda umumnya manusia. Kalau diberi pilihan, dia lebih banyak memilih hal-hal yang sebenarnya tak berguna, yang berguna malah ditinggalkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau mengatakan al-ajab kullal ajab, sungguh sangat-sangat mengherankan. Ini kenapa? Mimman yahrubu mimman lam fika kalahu anhu. Ini mengherankan bagi orang yang lari dari zat yang dia tidak bisa berlari kemanapun sama sekali. Jadi begini, manusia itu pada pengen lari dari Allah, padahal dia tidak bisa lari dari Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah tidak sedikit pun dengan makhluknya itu ada satu, entah itu satu ukurannya 0, sekian jumlah makhluk di dunia ini yang tak terhingga. Tidak ada sedikit pun yang bisa memisahkan antara kita dengan Allah. Tidak ada. Dengan jarak apapun. Karena Allah itu maha dekat dan maha tak berjarak berarti. Kalau maha dekat berarti juga sudah maha tak berjarak. Muhaitum bikulli syai', meliputi segalanya. Itu berarti kalau kita diliputi Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda pun kemana, dari mana, mau kemana, tidak lepas dengan Allah berarti. Tapi manusia pengennya lari dari Tuhan. Dia membuat satu blocking, membuat satu asumsi, dugaan, imajinasi. Ada yang dia sebut bisa membahagiakan dia di luar Tuhan. Itu satu kekonyolan luar biasa dan kebodohan yang berlapis-lapis. Maka wayat lubu mala baqo alah, lalu manusia berburu hal-hal yang tak abadi. Maka para sufi kemudian
mengingatkan atau Ibnu Athaillah juga mengingatkan kalau orang cerdas, ya, orang yang cerdas itu kalau disuruh memilih sampah, tapi sampah itu abadi, atau emas, sebentar lagi sirna emas itu, maka orang yang cerdas tetap memilih sampah, karena dia abadi sampah itu. Nah, ini mengingatkan kepada kita semua agar tidak tergoda atau mudah diguncang oleh sesuatu yang serba instan, serba sementara, serba sesuatu yang begitu elok tetapi itu hanya sangat relatif. Karena apa? Perubahan ini luar biasa. Setiap detik ada perubahan terus. Dan tidak akan pernah kembali ke masa lalu perubahan itu. Apakah kita akan memilih perubahan? Bukan memilih yang abadi tak pernah berubah? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sangat mengherankan, ini sebagai cermin bagi diri kita semua. Apakah aku masih memilih alam, memilih kehidupan, memilih sesuatu yang sesungguhnya terus-menerus berubah dan tak abadi. Yang kita kira, yang kita impikan, yang kita lamunkan bahwa itu membahagiakan kita. Ya, maka Allah menyebutkan la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya yang buta itu bukan mata kepala. Kalau mata kepala melek, dia melihat sesuatu yang tampak. Nah, tetapi walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi yang buta itu adalah yang ada di dalam dada, mata hati yang ada di dalam dada. Sehingga gara-gara mata hati buta, manusia memilih yang fana, memilih yang tidak abadi, memilih yang hari ini A, besok B, pagi C, sore sudah D lagi, atau kembali lagi. Manusia lalu hidupnya kacau, stres. Ya, itu karena apa? Sebuah bayang-bayang dari imajinasi, dari sebuah provokasi yang ada di dalam batin dia. Siapa yang memprovokasi? Ucapan-ucapan hawa nafsu dia dibantu oleh setan tentu saja. Lalu tiba-tiba dia memilih sesuatu yang tidak abadi itu. Nah, ini tanda-tanda mata hatinya buta. Orang itu kalau mata hatinya buta kayak begitu. Yang dipilih pasti sesuatu yang sebenarnya sampah tapi dianggap emas. Kira-kira gampangnya begitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu beliau terus mengingatkan la tarhal min kaunin ila kaunin. Karena itu hidupmu janganlah berjalan dari alam menuju alam. Kita ini alam yang tampak di seluruh semesta, lahir, batin, dunia, akhirat, itu alam. Ya, itu alam. Segala hal selain Allah itu alam. Maka janganlah kalian hidupmu sudah alam, sudah berada di alam, situasinya di alam, Anda sendiri alam, lalu hidupmu, cita-citamu adalah alam. Fatakuna kahimarir roha, sehingga kalian seperti himar. Seperti himar ya, himar. Himar itu kalau di kita mungkin nggak ada himar. Ini untuk binatang kuda kecil yang untuk memutar gilingan.
yang muter aja gitu. Di kita itu biasanya kalau nggak sapi kerbau yang dipakai. Yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaihi wal ladzi irtahala minhu. Dia muter ya kayak gilingan itu muter itu. Dan tempat di mana dia berangkat adalah tempat dia menuju. Ya di situ-situ lagi, di situ-situ lagi. Itu namanya digambarkan dari alam ke alam. Menurut imajinasi himar, ya kalau Anda otaknya himar, kenapa ini pakai himar beliau? Karena di Quran disebutkan kamathalil himar yahmilu asfaro, seperti himar membawa buku, menyunggi kitab, seakan-akan dia bisa berpikir, wah, dengan kitab dan buku ini, wah, dia punya status sebagai cendekiawan, sebagai ulama dengan kitab-kitabku ini. Ya, jangan sampai seperti itu, maka nanti kita seperti akhirnya kamathalil himar yahmilu asfaro. Atau di sini irtahala ilahi walladzi irtahala minhu. Bulet aja, muter aja. Walakin irhal minal akwan ilal mukawwin. Tapi berjalanlah, berangkatlah dari alam ini menuju sang pencipta alam. Dari alam ini menuju sang pencipta alam. Anda harus punya keberanian untuk menyatakan itu di dalam diri Anda sendiri. Ya Allah, hidupku ini dari alam sesungguhnya menuju kepada sang pencipta alam. Bukan dari alam ke alam. Karena alam itu tak berdaya. Alam juga bergantung kepada sang pencipta alam. Wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya Tuhanmulah akhir dari tujuan, akhir dari seluruh perjalananmu, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Kayaknya jauh ya menuju kepada Tuhan. Harus di kuburan dulu, habis itu dibangkitkan di hari kiamat, habis itu di padang mahsyar, dihisab, melewati jembatan Shiratal Mustaqim, masuk surga dulu, habis itu baru ketemu Tuhan. Apa seperti itu? Tidak. Karena Allah Maha dekat, tak berjarak. Allah Maha dekat, tak berjarak. Nyatakan bahwa Engkaulah tujuanku Tuhan. Itu harus Anda nyatakan di dalam diri. Kalau enggak, Anda nanti melayang terus pikiran Anda. Ribet dengan status-status Anda. Ribet dengan ucapan, situasi, kondisi yang ada dalam ruang lingkup kehidupan Anda. Karena tujuan Anda masih itu, bukan sang pencipta itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini itu berarti, itu seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Ajibah Al-Hasani, pensyarah Al-Hikam ini, ar-rahil ilal mukawwin yakunu bithalathati umurin. Lalu berjalan menuju kepada mukawwin, kepada Allah itu ya dengan tiga perkara ini. Pertama, qasir himmataka alaih duna ma siwah. Mulailah Anda memotong hasratmu kepada yang selain Allah. Ini pertama. Ya. Karena apa? Yang selain Allah ini adalah instrumen agar kita mengenal Allah, agar kita
menuju kepada Sang Penciptanya, agar kita hidup yang sesungguhnya di balik yang tampak ini bukan berhenti pada sesuatu yang tampak. Nah, kita juga memahami agama ini, memahami Islam ini khususnya, jangan terjebak pada sesuatu yang tampak. Artinya, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang tampak kan hanya sebuah huruf, deretan kalimat, lafadz, lalu artinya. Apa yang tersembunyi di balik-balik huruf itu? Itulah makna kenapa ba itu muncul. Supaya kita menemui yang tersembunyi di balik ba itu. Dan seluruh yang ada ini, bahkan seluruh suara, seluruh bunyi, seluruh rupa, seluruh gerak, seluruh diam, seluruh penjuru, seluruh warna. Jangan pernah hidup Anda terjebak, karena hidup ini tetap berjalan menuju kepada Allah. Yang kedua, arja'a ilah biqamatil hukuk wal firar minal hudud. Kembali kepada Allah dengan menegakkan hak-haknya Allah. Hak-haknya Allah apa? Dia berhak disembah, berhak diingat, berhak diyakini sebagai Tuhan. Banyak sekali hak. Itu tugas kita. Kembali kepada Allah dan menegakkan haknya, dan meninggalkan, lari dari selera-selera, imajinasi, nafsu, khayalan, lamunan yang ada di dalam diri kita. Pernah nggak Anda punya niat seperti itu? Nomor 3, dawamul laja ilahi wal isti'anah bihi wa tawakkul alaihi wal istislam lima yuriduhu alaik. Dawamul laja ilah. Kembali kepada Allah itu bukan 1 jam kembali, nanti 5 jam lagi kembali lagi. Pagi kembali, habis itu hilang lagi, sore kembali lagi. Wah, 5 kali saja sehari saya kembali, seperti sholat itu. Tidak. Dawamul laja, terus menerus. Al-laja al-luju, kembali kepada Allah. Kapan, di mana saja, dalam situasi apapun. Dan mohon pertolongan kepada Allah. Ya, minta tolong, kita ini harus minta tolong kepada Allah. Anda nggak bisa kembali loh kepada Allah kalau tidak ditolong oleh Allah. Anda akan hilang dan selamanya nggak bakal kembali, dan Anda akan menjadi sampah di neraka nanti. Kalau Anda tidak ditolong oleh Allah, maka jangan pernah sombong atas nama harga diri, atas nama keakuan, atas nama ini. No. Anda sudah terlempar dari Tuhan sebenarnya. Kembali kepada Allah. Wa tawakkul alaih, berserah diri kepada Allah. Wal istislam, hati kita, istislam total hati ini. Allah. Karena hatiku pun juga nggak pernah bisa lari darimu. Kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Wanzur ila qawlihi faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka cermati, renungkan hadis Nabi, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, siapa yang hijrahnya, orientasi hidupnya hanya kepada dunia, dia akan dapat dia. Tapi hanya dunia itu saja, akhirat nggak dapat, Allah nggak dapat. Awimra'atin yatazawwajuha, atau seluruh urusan hidupnya hanya kepengen demi untuk menikah, dapat, tapi dia nggak dapat Allah.
Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahmu itu tergantung kemana. Fafham qaulahu alaihi salatu wassalam, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Harus direnungi, ya, difahami. Hijrahmu adalah tergantung kemana kamu. Wa ta'ammal hadzal amra in kunta dza fahmin. Renungi ini perkara kalau Anda memang betul-betul memiliki pemahaman yang cerdas. Jadi hijrah itu, ya sekarang ini kan banyak nih. Kamu sudah hijrah ya? Oh, dia sudah hijrah nih. Emang hijrah itu status? Hijrah itu ideologi? Hijrah itu ajaran. Di sini, maka Rasulullah sampai menyebutkan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, walakin jihadun wa niyatun. Yang ada adalah berjuang dan niat menuju kepada Allah. Jadi hijrah itu di sini, di hati nih. Faidastumfiru famfiru. Kalau kamu memang diperintahkan oleh pemimpin untuk berjuang, katakanlah, oh ini memang harus berperang, ya berperang. Itu tergantung presiden, raja, kan begitu. Yang diberi kompetensi, kekuasaan oleh Allah untuk itu semua. Bukan nyelonong sendiri-sendiri. Nggak ada ceritanya Rasulullah melakukan seperti itu. Maka yang disebut hijrah itu di hati kita, menuju kepada Allah dan Rasul. Bukan ornamen, bukan performance, bukan style hidup, bukan. Ya, di sini. Ya Allah, aku menuju kepadamu Allah. Ada nggak? Karena itu jangan dijadikan status. Ya, nanti kalau dijadikan status, setiap orang Anda tuding, kamu belum hijrah ya? Nah, lalu diam-diam mengatakan, aku lebih hebat dari kamu. Kalau sudah begitu, nah kita jadi iblis nanti. Nah, inilah pointesnya kita. Perjalanan ini adalah menuju kepada Allah, ilallah. Supaya ilallah, ya haruslah billah bersama Allah, mohon pertolongan Allah, merasakan disertai Allah, bersabar bersama Allah, berserah kepada Allah, hati kita. Ya, jadi ini penting sekali Anda renungkan. Manusia itu sebenarnya selama hidupnya ya tetap hijrah menuju kepada Allah. Orang yang sudah wusul sampai kepada Allah pun, dia tidak akan pernah berhenti untuk terus-menerus mewujudkan sebuah pertemuan dengan Allah itu. Setelah seseorang wusul, nyambung dengan Allah, apakah sudah selesai perjalanannya? Tidak. Kita ini ada mulanya, manusia ini. Tapi sesungguhnya perjalanannya tidak ada akhirnya. Karena kita sesungguhnya terus-menerus. Kalau manusia tiba-tiba mengatakan, oh saya sudah berakhir, berarti dia sedang membatasi Allah. Ya, sedang membatasi Allah. Padahal di depan beberapa waktu yang lalu kita katakan, dikatakan oleh Ibnu Athaillah, fal karim la tatakhattahul amal. Allah itu tidak terjangkau. Kenapa manusia kemudian membatasi diri dengan jangkauan-jangkauan, bahkan termasuk menjangkau bahwa dia sudah selesai perjalanannya. Jadi justru manusia semakin tinggi derajatnya,
semakin merasa dirinya sangat hina dan sangat rendah. Dan itu terus. Semakin kita mengenal Allah Maha Mencukupi, Maha Kaya, semakin kita maha miskin, maha fakir. Padahal maha kayanya Allah tak terhingga. Betapa maha miskin kita juga semakin tak terhingga. Semakin kita mengenal kudrahnya Allah, kuasanya Allah, semakin kita merasa tak berdaya, tidak memiliki kemampuan kompetensi apa-apa. Jadi kalau Anda kepingin menaikkan derajat memandang kekuasaan ilahi, Anda juga harus semakin memandang ketakberdayaan Anda. Inilah cara sebenarnya terus-menerus yang disebut iqamatil hukuk tadi, menegakkan hak-hak ketuhanan. Tuhan berhak dengan sifat-sifat mulianya untuk ditegakkan oleh kehambaan kita. Ditegakkan itu maksudnya Allah tidak butuh kita. Kita ini butuh karena sifat butuh itu ada dalam diri kita. Allah tidak memiliki sifat butuh. Ya, Allah tidak butuh disembah, tidak butuh dimintai, tidak butuh dipuji. Yang butuh kita karena sifat butuh itu memang nempel, tak akan pernah lepas selama-lamanya dalam diri kita. Kita nyambung dengan Allah. Dengan apa? Contohnya dengan sifat butuh tadi. Lalu kita bersambung dengan sifat al-ghaniyunya Allah. Allah Maha Mencukupi, al-ghina. Ya. Maka semakin kita butuh, semakin terbuka sifat ghinanya Allah. Semakin terbuka sifat ghinanya Allah, semakin diri kita butuh. Itu sebenarnya cara takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah itu. Itu baru bisa terwujud kalau seseorang merasakan fana. Fana. Karena apa? Seluruh kebajikan di dalam asma dan sifat Allah itu yang terpancar di dalam diri hamba, sesungguhnya ketika hamba fana. Bukan ketika hamba membuat sebuah tandingan. Tuhan, Engkau ini Maha adil, dan aku juga punya loh sifat adil. Apa seperti itu? Bukan. Justru ketika manusia merasa bahwa kemahaadilan itu hanya pada Allah, maka dia mewujudkan ketakberdayaannya itu dalam rangka memahami dan menegakkan keadilan. Allah Maha benar. Kalau manusia juga merasa bisa mampu memproduksi kebenaran, dia tidak akan berakhlak dengan kebenarannya Allah. Karena dia diam-diam menandingi Tuhan. Allah al-haq. Ya, manusia harus merasa maha bodoh dalam dirinya. Justru itulah Allah akan memancarkan cahaya-cahaya kebenaran ilahiyah di dalam diri Anda. Nah, ini jadi itu supaya apa? Nanti supaya manusia tidak kepleset mengambil alih sifat-sifat
dan asma Allah. Ya. Karena takhallaqu bi khuluqillah, berakhlak dengan akhlak Allah itu bukan mengambil alih. Bukan mengambil alih sifat ketuhanan, bukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada sesuatu yang menghambat di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah. Kalau itu masih ada, maka jangan pernah lupa untuk nawaitu ya bersama Rasulullah SAW, ittiba'ur Rasul. Makanya Allah itu mensejajarkan, ya, setelah Allah Rasul, setelah Allah Rasul. Faman kanat hijratu ilallah war Rasul, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, ya. Wa rasulih, ini menggambarkan bahwa hijrah kepada Allah, ya, wa rasulih, demi mengikuti jejak Rasul. Karena orang yang mengikuti jejak Rasul itu pasti bertemu Allah. Pasti bertemu Allah. Nah, oleh sebab itu di sini supaya langgeng, ya, dawamul laja, dawamul hijrah. Hijrah itu ya terus menerus loh, ya. Bukan 1 menit hijrah, 1 menit enggak. 1 menit menuju kepada Allah, 1 menit enggak. Ya, harus terus. Karena Allah itu bukan speaker, Allah juga bukan bendera, Allah juga bukan sekadar sebuah kata-kata untuk dikibarkan. Allah itu selamanya abadi. Jangan sampai manusia ini kalau sudah hatinya terus menerus bersama Allah, dia tidak akan pernah kemudian membuat pilahan-pilahan. Oh, ini kerja Tuhan ini. Oh, ini kuasa Tuhan. Kudrahnya Allah ini. Tapi manusia seringkali mengatakan ketika ada hal-hal yang luar biasa baru dia katakan, oh, Tuhan turun tangan. Tapi kalau biasa-biasa saja Tuhan juga tidak turun tangan. Oh, itu urusan manusia itu. Bukan. Tidak boleh demikian. Allah meliputi segalanya. Fis-sarra wad-dharra. Baik dalam suka maupun duka manusia. Tetap ada Allah di balik itu semua. Ya. Jadi demikian saudara-saudara sekalian, wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.